Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada mata kuliah Bahasa Melayu Klasik. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berikan materi mengenai karakteristik bahasa Melayu. Karakteristik bahasa Melayu lama dalam hal ini klasik. Menggunakan panduan dari sebuah buku yang berjudul A Manual of the Malay Language. Dikatakan bahwa buku ini merupakan buku yang hadir karena adanya ketertarikan bangsa Inggris ataupun orang luar ya terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu dikatakan juga bukan hanya bahasa yang milik satu negara, tapi banyak digunakan di berbagai negara. Adapun negara-negara yang banyak menggunakan bahasa Melayu ini di sekitar Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian di Borneo, Kalimantan, dan Celebes, Flores, Timur Laut, Molucas, kemudian di Kedah, Perak, Malaysia, dan seperti pada pertemuan sebelumnya yang saya utarakan. Bahasa Melayu ini bisa kita lihat dari salah satu contoh yang ada di sini. Kalau kita sebagai salah satu rumpun etnis rumpun Melayu, mungkin kita tidak begitu kesulitan karena hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Seperti ini katanya bulan, bulat, buah, buyong, butir, dan lain-lain. Dan karakteristik katanya juga yang lain seperti ini ya, tangan, tangkap, dan hampir kemiripan tanggal, tongkat. Kemudian diungkap juga bahwa dalam bahasa Melayu ini banyak juga kosakata yang diserap dari bahasa Sangsekerta. Ketika bahasa Melayu ataupun peradaban bangsa Melayu mulai tersebar di beberapa wilayah ataupun kepulauan Nusantara dan kepulauan daerah Asia Tenggara. Kepulauan Asia Tenggara yang pada awal mulanya banyak menggunakan bahasa Sangsekerta yang bahasa Sangsekerta yang berasal dari India, kemudian aksara Pallawa, kemudian lambat laun bahasa Sangsekerta ini juga tergeser oleh bahasa Melayu, akan tetapi banyak kosakatanya yang masih dipakai di dalam percakapan bahasa Melayu, seperti contohnya salira berasal dari bahasa Sangsekerta, carira, anggota, anggoita, anggota, angga, kemudian rupa, sendi, samdi, kepala, kapala, lidah, lihda, kemudian nadi, bahu. Ini banyak kosakata yang berasal dari
dari bahasa Sanskerta. Namun tidak hanya berasal dari bahasa Sanskerta saja. Menurut histori juga ataupun sejarah bahwa dicatat bangsa Melayu juga mendapatkan perubahan dalam hal religi dan kemudian adat, kemudian termasuk aksara dan bahasa juga mendapat penambahan dari bahasa Arab ketika Islam masuk di Nusantara ya, sekitar abad 9 Masehi, dan di beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya, sehingga banyak juga serapan-serapan yang kosakata yang diserap dari bahasa Arab seperti itu. Anda bisa lihat di sini beberapa kosakata yang merupakan serapan dari bahasa lainnya. Cukup banyak kosakatanya yang dari Sanskerta juga. Makanya tidak heran kita dalam kosakata yang terdapat di Asia Tenggara yang masih kental dengan corak Hindunya, India masih sama dalam hal kosakatanya ya. Seperti Baginda, Paduka sampai sekarang masih banyak orang pergunakan untuk masuk di bahasa Indonesia. Permasyuri, putra, putri, istilah-istilah zaman kerajaan, kemudian ini mantri, perdana menteri, hulu balang, pandita, laksamana, bandara, ada yang memang mendapatkan sudah tidak dipergunakan lagi di dalam bahasa Indonesia, namun masih banyak juga yang memang sampai sekarang kita kenal. Inilah yang ketika tujuan utama kita mempelajari bahasa klasik, sehingga kita mengetahui dari sisi etimologi ataupun sejarah kosakata atau kata dari yang dimaksud di dalam. Misalkan nanti studi tentang literatur klasik ataupun studi tentang leksikografi ataupun kosakata ataupun kamus ya, dalam hal pembendaharaan kosakata. Jadi ketika kita misalkan contoh dalam etimologi sebuah kata yang namanya sastra, misalkan sastra ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, gabungan dari kata sas dan tra, seperti itu. Sas yang berarti petunjuk arah, tra alat, jadi alat untuk petunjuk ataupun petunjuk arah dalam artian di sini kitab atau buku ya, sastra. Makanya banyak tulisan yang berkaitan dengan peradaban Hindu Buddha ketika berkaitan dengan tulisan itu ataupun literatur ataupun buku itu disebut dengan sastra ya, belakangnya sastra, seperti niti sastra, belakangnya sastra ya.
kemudian Kama Sutra, kayak seperti itu ya, literatur yang berkaitan dengan tulisan. Seperti kata agama juga dalam bahasa Indonesia, sekarang berasal dari bahasa Melayu dan berasal dari bahasa agama, bangsa Sangsekerta, yaitu agama. Yang apabila diterjemahkan A-nya itu tidak, kemudian gama kacau, berarti agama artinya tidak kacau, seperti itu ya. Jadi studi tentang etimologi kata memang sangat baik sekali ketika kita mempelajari bahasa klasik. Kita beralih ke karakteristik bahasa Melayu dalam hal aksara. Belum saya temukan literatur khusus yang berbicara bahwa aksara Melayu, ada aksara Melayu. Namun yang kita kenal itu ketika sebelum datangnya aksara Latin di Nusantara ataupun di beberapa wilayah Nusantara, ketika itu banyak digunakan aksara-aksara di wilayah Nusantara Asia Tenggara itu aksara Palawa yang berasal dari India. Itu ketika peradaban Hindu sedang berjaya ketika itu, ataupun banyak tersebar di beberapa wilayah negara. Ketika peradaban Islam datang, juga mengubah tentang aksara Melayu ini. Jadi ketika kita bilang aksara bahasa Melayu itu aksaranya ya bisa Latin seperti sekarang, ada juga karakter juga aksara Palawa, walaupun saya belum pernah menemukan literatur, namun banyak juga kita lihat dari beberapa literatur, dari beberapa tanda contohnya ataupun arahan yang mengarah kepada bahwa bahasa Melayu menggunakan aksara Palawa, seperti banyaknya serapan dari bahasa Sangsekerta yang identik dengan aksara Palawa. Kemudian kalau dari sisi aksara daerah, saya pernah menemukan bahwa di dalam sebuah naskah kuno ada yang namanya naskah bertuliskan aksara daerah, kemudian bahasanya bahasa Melayu. Kemudian yang banyak sekali yaitu menggunakan Arab Melayu, dalam artian bahasa Melayu namun menggunakan aksaranya aksara Arab, seperti itu. Ini banyak sekali dalam literatur Nusantara dan Asia Tenggara. Berbicara tentang artikel, di dalam bahasa Melayu tidak terdapat artikel seperti terdapat di dalam bahasa Inggris dan Arab contohnya. Misalkan untuk penunjukan sebuah benda, kata benda, kuda, a house ya. Tidak ada kita kuda dan kuda, tidak ada, tapi kita langsung bilang kuda. Kemudian the man, misalkan tidak ada the atau menunjukkan khusus di dalam benda, namun ada di dalam kita yang lebih spesifik dengan sebutan seperti si ya, atau laki-laki itu, si laki-laki atau si perempuan itu, seperti itu ya biasanya. Untuk juga kalau di dalam penunjukan bahwa jumlahnya pun ataupun gendernya kita tidak pernah mengetahui tidak terdapat di dalam bahasa Melayu seperti itu. Contoh misalkan kan biasanya menginginkan sebuah jumlah dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian juga the menghususkan. Kemudian untuk di bahasa Melayu hanya cukup seorang atau satu kuda, seperti itu ya ditambahkan. Namun untuk artikelnya ini tidak ada. Sama halnya dalam di dalam bahasa Arab itu terdapat artikel, misalkan al bait, jadi rumah itu ya.
Di Indonesia tidak ada bait, misalkan rumah artinya rumah. Kemudian kalau kita mau khususkan di dalam hal penyebutan kata bendanya, kita hanya sebut rumah itu. Tapi dalam bahasa asing the house, bisa kita sebut juga dalam bahasa Arab al-bait. Nah, seperti itu. Kemudian substantif. Mereka cukup kesulitan dalam hal mengklasifikasikan bahasa kosakata bahasa Melayu ya, dalam hal part of speech, yaitu bagian-bagian dalam hal untuk kalam atau berbicara ya, bagian-bagian kalimat itu ya. Kemudian dalam hal nomor ataupun jumlah, di dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab kental sekali dengan yang namanya penambahan dalam hal kata bendanya untuk menunjukkan bahwa kata benda tersebut banyak. Misalkan dalam bahasa Arab, satu orang rajulun, ketika banyak menjadi arijal. Suatu orang mukmin, banyak mukminun, seperti itu. Ada dual juga, dua mukmin, mukminan. Terus dalam bahasa Inggris, misalkan jumlahnya banyak, bisa ditambahkan s atau ws ya, seperti misalkan bird, satu burung ya, bird itu banyak ya, burung, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia cukup ditambahkan dengan kata banyak ya, segala, sekalian, sekalian raja, banyak raja, ataupun dengan melakukan pengulangan untuk menandakan jumlahnya. Dalam hal gender pun dalam bahasa Melayu cukup menambahkan ataupun ada beberapa yang sudah diklasifikasikan, seperti misalkan laki-laki, perempuan, jantan, betina, putra, putri, wartawan, wartawati. Cukup hanya sebatas seperti itu, tidak merembet untuk ke dalam hal kata kerjanya, harus menyesuaikan. Jadi putra makan, putri makan, seperti itu. Tapi dalam bahasa asing itu, seperti dalam bahasa Arab ya, putra harus pakai kosakata kata kerjanya yang menggunakan juga domir atau kata gantinya putra juga. Misalkan akala untuk putri, akalat, seperti itu makannya. Itu pun terpengaruh lagi juga dengan gender atau waktu. Akala itu makan pada waktu kemarin ataupun waktu lampau. Akalat juga putri makan waktu lampau. Ketika makannya sedang berlangsung ataupun nanti, itu berubah lagi. Seperti halnya juga dalam bahasa Inggris, seperti eat ya, sedang, eating, kemudian will eat, seperti itu. Dalam hal bahasa Indonesia, untuk penunjukan gender ini tidak diklasifikasikan lebih khusus seperti halnya di dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam gendernya kentara, bahwa misalkan contoh nafidah, ada tak marbutoh, bahwa jendela itu bergenderkan perempuan atau muannas. Kemudian bab, al-babu itu tidak ada tan marbutoh, dan bab itu adalah pintu dan tergolongkan di dalam gender laki-laki. Di dalam bahasa Melayu, seperti halnya kita kenal dalam bahasa Indonesia, tidak mengenal gender. Ini sedikit karakteristik yang saya sampaikan pada
pertemuan kali ini nanti kita akan tambah lagi pengetahuan kita mengenai bahasa Melayu dari sisi kata sifatnya, pronoun, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Silakan untuk mengisi daftar hadir juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.